Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, pada kali ini saya akan melanjutin materi dari lanjutan MicroPython. Nah, tapi di sini saya akan mau coba menggunakan MicroPython dengan kombinasi menggunakan sebuah namanya itu komunikasi data. Itu adalah MQTT. Kita udah mulai masuk nih ke ranah Internet of Things. Emang Internet of Things itu apa guys? Oke, di sini kalau teman-teman tahu, di sini aku nggak bikin materi secara slide ya, tapi aku bikin by kita by searching aja, belajar bareng-bareng. Jadi kalau di sini ya internet untuk segala. Di sini internet untuk segala, yang mana kita akan coba integrasiin project-project kemarin kita tuh yang free flow, flying LED ataupun lain sebagainya. Kita bisa nyalain tuh lewat jarak jauh dengan internet. Gitu, internet untuk segala ini ya. Ada banyak apa dasarnya? Internet of Things itu gimana sih emang cara kerjanya? Ya, cara kerja Internet of Things. Pada dasarnya kita punya sebuah device. Ya, contoh ini kita lihat aja sih. Kita punya sebuah smartphone, laptop, komputer atau apapun itu sebagai namanya tuh kliennya, sisi untuk controllingnya atau pemantauan. Kita punya hardware-hardware, jadi ini softwarenya. Kita ada software, jadi hardware handphone itu untuk install software yang ada di handphone. Atau juga ada hardware. Nah, hardware-hardware ini yang akan kita namanya itu klik ini gambarnya aja. Salah dong. Bentar guys. Masih open image aja. Nah, di sini kalau kita lihat ya. Jadi dia intinya mengontrol aja. Kontrol sebuah namanya itu hardware atau device yang ada di rumah atau dimanapun. Kita bisa bikin pertanian, peternakan, untuk kontrolnya. Ya, teman-teman cari aja ide sendiri. Lalu smart home, smart office, dan masih banyak lagi lah ya. Gitu. Dari sebuah Internet of Things ini. Gitu. Jadi kalau buat ide dan sebagainya, nah itu mah teman-teman search aja. Teman-teman explore lebih dalam. Tapi kali ini saya akan mau jelasin gimana sih kita cara integrasi si MicroPython dengan MQTT. Oke, emang MQTT itu apa sih? Di sini kalau kita lihat ya, MQTT itu kayak buat ini ya, komunikasi ya. Oke, di sini kita akan dari dokumentasinya langsung yaitu mqtt.org. Jadi MQTT dia merupakan standar for IoT messaging. Maksudnya apa? Untuk membalas pesan, untuk mengirim dan menerima pesan. Standarnya sudah terstandarisasi dengan MQTT. Kenapa? Dia merupakan sebuah protokol Internet of Things. Dia memiliki namanya itu desain dengan nama itu cara melakukan publish dan subscribe sebuah pesan. Gitu yang kita kirim lah ya, di transport di situ. Idealnya di sini kita akan menggunakan sebuah namanya itu remote di sini. Gitu, remote device, connecting remote device. Tapi di sini kita bisa mengkomunikasi data secara ringan, small code footprint dan minimal network bandwidth. Kan biasanya di sini mungkin teman-teman kalau lihat di beberapa tutorial aku ada bikin tutorial bagaimana sih cara kita bikin smart home dengan REST API. Ya, REST arsitektur REST API atau application programming interface. Yang mana itu sebenarnya pakainya protokol HTTP. Nah, protokol HTTP itu untuk ngirim sebuah data lumayan butuh network yang besar. Karena apa? Dia sambil menyimpan data. Ya. Jadi nggak hanya komunikasi doang, tapi sambil mengelola. Jadi dapat data itu disimpan, diaksikan. Kalau MQTT kenapa ringan? Karena apa? Dia hanya mengirim data aja tanpa ada logika apapun di situ. Nah, di sini kenapa kita pakai MQTT? Ya sangat efisien, bidirectional communication, scale to millions of things. Jadi buat pesan beberapa miliaran itu bisa jutaan. Secara reliable dia message-nya delivery-nya karena dia punya QoS. Ya, di sini ada QoS nih. 3 QoS quality of service level. Ada 0, 1, 2. Support for unreliable network. Jadi yang koneksinya kurang-kurang. Security enable. Security juga lumayan bagus sekali terenkripsi message using TLS. Atau juga kita bisa pakai OAuth di MQTT ini.
Tapi kita akan belajar MQTT yang sederhana dulu. Secara arsitekturnya, MQTT dia memiliki arsitektur sendiri di sini. Kalau kita lihat di sini, ada MQTT client, nah, ada MQTT broker. Jadi kalau kita mau menggunakan sebuah MQTT, kita harus punya namanya itu server atau broker di sini. Nah, di sini kita akan pakai yang gratisan dulu aja. Kita bisa bikin server sendiri dan sebagainya, tapi itu lain kali aku akan bikin tutorial tersendiri untuk bikin server MQTT. Tapi di sini kita bisa lihat bahwasanya kita butuh broker, sebuah server, lalu MQTT client, dan MQTT client yang lain di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, MQTT client buat smartphone dan MQTT client buat backend system. Ya, ada MQTT client dari di sini untuk apa nih? Dari sensornya ya. Jadi pada dasarnya sensor akan mengirim data nih. Ya, sensor mengirim sensor suhu, nge-publish ke MQTT broker, broker akan menyimpannya secara sementara. Lalu dua klien ini, smartphone dan juga backend system ini, dia akan subscribe. Dia akan subscribe si broker di sini untuk ya dieksekusi. Kalau klien misalkan ditampilkan, kalau backend system berarti disimpan ke database. Makanya ringan. Karena apa? MQTT client langsung ke MQTT broker dan MQTT client lagi. Jadi nggak ada penyimpanan tuh proses logiknya. Nah kalau kita pakai REST API, kirim dulu, simpan dulu, baru di get. Nah itu kan proses lumayan lama ya. Pakai REST API. Nah sini dia untuk nyimpen datanya sambil ya di sini kita lihat ya, sambil nih ke smartphone lalu sambil sistem ke backend system di situ. Jadi sambil dapat data ya udah sambil di save. Jadi nggak akan terpengaruh tuh si klien gitu. Kalau kemarin tuh kita masukin tapi terpengaruh kliennya. Jadi lama lah ya. Teman-teman coba aja cek aja di tutorialku di membuat smartphone dengan REST API. Ada banyak nih yang ketika MQTT itu apa sih namanya implementasinya? Bisa di otomotif, bisa logistik, manufacturing, smart home, consumer products, dan transportation. Di situ. Apa yang hanya ini aja? Banyak lagi. Ya. Teman-teman explore sendiri, cari inovasi sendiri, gitu. Oke, secara spesifikasi sebenarnya gitu. Sebenarnya dari dokumentasinya, mqtt.org itu udah cukup sih. Ya, untuk kita belajar MQTT secara menyeluruh. Nah, di sini kita bisa get starting, kita bisa bikin MQTT essential, bikin guide to MQTT. Ini banyak how to MQTT work dan sebagainya. Teman-teman bisa apa sih explore sendiri dan sebagainya lah ya. Gitu. Tapi di sini kalau ini dia biasanya pakai brokernya bikin sendiri. Nah, kita akan minjem sebuah broker nanti. Gak minjem ya, pakai lah ya sementara. Yang pakai yang public. Public ini jadi bisa diakses ke sama siapapun ya. Kita akan pakai broker yang namanya Shifter. Nah, Shifter.io. Ya, di sini. Jadi Shifter.io itu sebenarnya salah satu message broker atau salah satu broker ya yang itu open source bisa digunakan. Bahkan kalau teman-teman mau yang secure-nya, teman-teman bisa login dan dapetin broker teman-teman sendiri. Karena kalau aku pakai broker yang public, nah ini nih, broker public. Jadi semuanya terlihat. Jadi data-data kita terlihat di sini. Kalau kita pakai yang versi sendiri, yang authentication, ada versi gratisnya, tapi ada batasnya per message-nya dan sebagainya. Gimana ya? Oke, ada banyak tuh deh. Perform namanya. Si jaring-jaring laba-laba. Ini ada call out, ada get start dari cloudtheshifter.io. Kalau kita mau try aja, dia ngasih public di sini dan dia ngasih ini broker. Ini kadang-kadang suka nge-lag ini, jadi hati-hati kalau buka ini. Nah ini banyak banget nih soalnya nih komunikasinya nih. Makanya suka lumayan. Aku suka nge-lag kadang kalau ini. Itu yang mana ya sekarang? Gitu. Jadi kalau kita mau akses ke situ, ke sini ya, kita bisa pakai namanya itu MQTT public cloud share. Ini username-nya, ini password-nya, ini servernya. Gitu. Ini bisa kita taruh di JavaScript, bisa taruh di pemrograman Python dan sebagainya di situ. Oke. Nah, kalau mau cara pemakainya, teman-teman mesti tinggal masuk aja dokumentasinya. Jadi nggak usah pusing-pusing sebenarnya.
kalau kita mau belajar. Kembali lagi ke dokumentasi di situ ya. Di sini ada cara menggunakan platformnya, brokernya, dan manualsnya. Bahkan enaknya di sini dia ngasih tahu MQTT interface-nya itu seperti apa, fiturnya ada di sini. Dia nggunain MQTT versi berapa nih, protokolnya, portnya dia kasih tahu nih 883 dan 443 untuk WSS. Tapi kita akan pakainya 843 nanti. Gitu. 183. Nanti kita coba aja satu-satu ya. Tuh, ada client ID, ada library-nya nih. Jadi dia udah ngasih secara open source gimana cara connect ke broker ini. Kalau kita pakai Arduino atau sejenisnya ya ESP32, ESP826, Raspberry. Sebenarnya kita bisa pakai ini. Gitu. Kalau Raspberry kayaknya lebihnya ke Python sih bawah Eclipse. Ada processing, ada JavaScript, ada Go, ada Ruby, ada C, ada C++, ada Java, dan Python. Gitu. Untuk cara kodenya enak. Kita coba cek-cek dulu aja HTTP interface-nya. Di sini kalau kita mau masukin backend nanti. Ya, ini sampai backend-nya. Lalu sistem topics. Jadi kita cara bikin topik-topiknya tuh gimana sih? Publish and subscribe. Kita bisa pakai JSON nanti. Banyak lah ya. Lalu error code, teman-teman tinggal explore lagi aja, baca. Bahkan kalau teman-teman mau ini, teman-teman bisa cek blognya. Mereka banyak ngasih problem solver. Kalau di docs-nya di sini, dia udah ngasih tahu dokumentasi cara gunainnya di Arduino, di JavaScript. Nah ini buat makhluk-makhluk JavaScript. Enggak teman-teman pakai di situ cara koneksinya. Kalau kita pakai CDN di sini kita bisa langsung pakai SRC, langsung unpacked disk MVPmin.js aja. Kalau teman ada yang pakai di sini Node.js, ya mau itu nanti pakai frameworknya atau yang native, yang vanilla-nya, mangga aja install. Ini pakai Node.js, kalau yang vanilla pakai ini aja. Nah, ini yang pas. Karena secara strukturnya memanggil secara vanilla maupun yang pakai framework atau library sama aja. Seperti ini. Gitu. Cara browsernya connectnya seperti ini, pakai HTML biasa ini kita udah bisa bikin sebuah sistem yang real time. Lain kali kita akan bikin chattingnya lewat sini. Oke, itulah dulu. Di sini aku udah sempat searching sih ya, menggunakan MicroPython dengan MQTT. Soalnya masih jarang nih. Karena emang yang aku fokusin MicroPython. Untuk C++ sendiri, yang lah kita coba. Di tutorial selanjutnya yang fokusnya C++ nanti akan dibuatkan juga ya. Jadi di sini tahu-tahu sebenarnya nggak bisa lihat di sini dokumentasi. Aku biasanya pakai random next tutorial. Ini benar-benar cukup membantu dan cukup lengkap untuk dokumentasi ya. Coba kan masih tahu nih, MicroPython getting started with MQTT on ESP32 atau ESP826 dengan bahasa Python atau MicroPython di sini. Oke, MicroPython firmware, itu broker, dia pakai Mosquito jenisnya. Satu broker juga sebenarnya. Mosquito itu bisa kita bikin sendiri kan. Kalau dia di sini dia bikin broker sendiri, servernya dia nggak beli server tapi pakai Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi ini dia khusus untuk broker. Kita nggak harus punya Raspberry, laptop kita pun juga bisa jadi broker teman-teman. Gitu ya. Kita kalau punya server dan sebagainya nggak bisa. Aku mau lihat kodenya aja sih, gimana cara konekin MQTT-nya. Oke, sebenarnya cukup simpel juga ya. Notification by how to connect, how the code works. Oke, kita akan belajar di sini. Kita akan coba, aku juga mau belajar bareng sama teman-teman gimana caranya copy paste yang benar nih. Oke? Oke, kita akan langsung aja ke workbook. Nah, seperti biasa, teman-teman login dulu, klik my projects, dan teman-teman lanjutin aja. Kalau aku, ini loading lagi nih. Aku mau lanjutin belajar Python ini.
Jadi aku mau upgrade si belajar Python yang MicroPython yang running LED di sini untuk digabung dengan MQTT. Gimana caranya? Oke, kita akan lanjut aja di next ya, karena ini mau lumayan panjang, jadi aku bikinnya mau pendek-pendek. Aku akan bikin lagi video lagi di sini untuk lanjutin langsung prakteknya lah. Kalau tadi kan apa ya, ngecapruk santai ya, situ aku. Kalau di sini kita akan langsung prakteknya. Jadi gimana? Ya kita tunggu aja di video selanjutnya ya. Tungguin.